kita hidup di dunia, tapi bukan untuk dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia hanya fasilitas untuk kita menggapai kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cintai fasilitasnya, tapi yang kita ingin, ya, yang kita bakal dapatkan darinya. Orang kalau mencintai fasilitasnya, lupa akan tujuannya. Asyik dengan fasilitasnya dia. Seperti pegawai, asyik dengan fasilitasnya, dia menikmati. Digunakan untuk ini, digunakan untuk itu. Akhirnya membuat nilainya buruk di dalam pekerjaannya. Kemungkinan besar bisa dipecat dengan tidak hormat. Kenapa? Karena dia menikmati fasilitas, lupa akan tugas. Pejabat itu punya tugas. Tugasnya mulia, membantu masyarakat, melayani masyarakat. Itu tugas mulia, tugas yang istimewa. Tapi dengan fasilitas yang membuat mereka lupa, menjadikan mereka hina. Oh, dikasih fasilitas rumah, dikasih fasilitas kendaraan, dikasih fasilitas, ya, tunjangan, lupa dengan tugasnya. Akhirnya hina dia, tidak mendapatkan kemuliaan. Sama dengan manusia, kita ini hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Dunia yang kita berada di atasnya itu hanya fasilitas. Petani itu nggak mungkin menikmati sawah, tapi menikmati hasil sawahnya. Nggak mungkin petani itu di sawah asik seneng, nggak ada. Capek dia di sawah. Dia harus menanam, ya, dia harus ngasih pupuk, ya, dia harus merawat, menjaga dan yang lain sebagainya, capek. Ya. Tapi yang dia ingat hasil. Hasil. Apakah mencintai sawah? Bukan mencintai sawahnya, tapi mencintai hasilnya. Sama dengan dunia. Jangan dicintai dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Zuhud. Tidak mencintai dunia. Tidak mencintai dunia. Kenapa? Karena dunia itu disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran oleh Allah dengan apa? Mata'ul ghurur. Sesuatu yang tidak image-nya itu tidak bagus. Dunia itu image-nya tidak bagus di hadapan Allah. Makanya nggak pernah disebut dengan sesuatu yang baik, tapi dengan sesuatu yang jelek. Mata'ul ghurur. Nah, ibarat kalau manusia itu disebut dengan penipu, pembohong, zalim. Itu kan sesuatu yang buruk. Itu dunia disifatkan seperti itulah oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Sehingga para ulama mengartikan mata'ul ghurur itu apa sih? Mata'ul ghurur katanya
Syekh Abu Thalib Al-Makki, ismun lil jifa al-muntinah, nama untuk bangkai yang busuk. Bangkai yang sudah ada orang yang senang dengan bangkai, apalagi busuk. Bangkai tidak ada yang mau, apalagi yang busuk. Ada yang kemudian bangkai dilihat, wapi, bagus, tidak ada. Apalagi busuk, enak, tidak ada. Nah, yang ada semua menutup mulut, yang ada semuanya akan munet ketika menciumnya. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk zuhud. Lah orang yang memiliki zuhud, dikatakan oleh Imam Al-Haddad dengan apa? Basyirus sa'adah. Dia sudah mendapatkan kabar gembira dengan keberuntungan. Jadi orang yang zuhud itu sudah mendapatkan kabar gembira dengan keberuntungan. Kemudian orang yang zuhud itu sudah mendapatkan inayah dari Allah, perhatian dari Allah. Dan orang yang zuhud unwanul wilayah, tanda kewalian. Tanda kewalian. Tapi untuk zuhud terhadap dunia ini nggak mudah, nggak gampang. Karena zuhud dunia itu kenikmatan yang disegerakan oleh Allah. Zuhud kepada dunia itu kenikmatan yang disegerakan. Karena apa? Orang yang memiliki zuhud itu orang yang hidupnya enak, hidupnya tenang, hidupnya senang. Sesuai di dalam hadisnya Rasulullah, az-zahada fid dunya turihul galab wal badan. Kezuhudan itu memberikan kenyamanan kepada apa? Kepada hatinya, ketenangan kepada hatinya, nggak gelisah, nggak sumpek, dan juga memberikan apa? Kenyamanan kepada badannya, nggak capek dia, nggak lari ke sana kemari, nggak naik turun dan sebagainya, enggak, nyantai. Makanya disebut apa? Kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi yang orang yang memiliki sifat zuhud. Lah tapi orang yang memiliki sifat zuhud itu orang yang hatinya sudah dilapangkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan cahaya ma'rifah dan yakin. Jadi hatinya itu sudah hidup dalam hatinya keyakinan, bukan iman lagi, yakin. Nah, yakin itu lebih kuat daripada iman. Jadi sudah menyala keyakinan dalam hatinya. Itu orang baru bisa zuhud. Karena itu Nabi pernah ditanya, inna nura idza dakhala al-qalb insyaraha wa anfasah. Insyaraha lahu wa anfasah. Cahaya itu kalau sudah masuk ke hati, insyaraha lahu wa anfasah, membuat apa? Hati tadi itu merasa apa? Luas, tidak sesak, kemudian plong. Apa sih tempat kalau plong itu apa? Untuk anak kecil main nyaman buat mereka, lari bebas. Kenapa? Maksudnya kosong plong. Kalau untuk kita memasukkan barang atau untuk kerja sesuatu itu enak. Kenapa? Tempatnya plong. Jadi apa ya? Apa untuk gerak itu? Ruang gerak kita itu luas. Jadi nyaman, nggak terganggu apapun. Nah seperti itu hati. Kalau sudah kemasukan cahaya,
Kemudian para sahabat tanya, fahal lidzalika min alama, ada enggak tandanya ya Rasulullah? Tandanya orang yang hatinya sudah kemasukan cahaya. Ada enggak tandanya? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, ada ya." Apa tandanya? At-tajafi andadil ghurur. Orang yang menghindar, menjauh dari tempat tipu daya dunia. Tempat tipu daya adalah dunia, karena itu dikatakan mataul ghurur. Orang yang menjauh, menghindar dari dunia. Wal inaba ila dadil khulud, menghindar dari dunia, mendekat kepada apa? Daril khulud, tempat yang untuk abadi, tempat yang abadi, akhirat. Jadi meninggalkan dunia, menjauhi dunia untuk mendekat ke akhirat, untuk masuk ke akhirat. Lah, itu tandanya orang yang apa? Hatinya sudah dimasuki oleh cahaya. Nah, karena itu orang yang bisa zuhud adalah orang yang sudah kemasukan hatinya sudah kemasukan cahaya. Nah. Sebetulnya enak ini, sebetulnya enak. Zuhud itu enak. Kenapa? Ya sudah, tenang, kita itu tenang, tenang. Tapi masalahnya pola pikir kita yang sedang rusak, kacau, yang perlu diperbaiki. Sehingga kita beranggapan kalau gini, kalau gini, kalau gini, padahal enggak. Dan kita lihat pemimpin az-zahidin, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu enggak punya apa-apa, ya tenang. Itu kan Rasulullah. Lah Rasulullah dijadikan apa oleh Allah untuk kita? Jadikan contoh, uswah. Dalam arti itu, kalau kita bisa memiliki seperti yang dimiliki oleh Rasulullah, walaupun tidak sempurna seperti Rasulullah, kita akan merasakan seperti yang dirasakan. Lihat para sahabat, lihat para tabi'in. Masa kita mau beralasan lagi? Itu kan sahabat, itu kan tabi'in. Terus sampai siapa? Fir'aun, Qarun, baru kita. Nah ini sama dengan saya. Lihat, baru seperti itu kita akan ngomong. Kan enggak, kita mau enggak mau ya kita mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mulia. Lihat mereka. Mereka itu ketika enggak punya apa-apa, tenang, enggak gelisah, enggak bingung, punya istri, punya keluarga, punya tanggung jawab. Jangan alasan lagi, istrinya nggak seperti istri kita, anaknya nggak seperti anak kita. Ya terus, bojone siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, seperti istrinya Nabi Nuh atau istrinya Nabi Lut? Ya semua itu sama, kembalikan seperti diri kita. Diri kita awalnya nggak nerima, berat. Kita latih, akhirnya apa? Bisa nerima, bisa tenang. Sama istri kita, anak kita juga gitu, latih. Pertama dia nggak akan berontak, lama kelamaan, yes, menikmati yang ada, menikmati yang ada. Zuhud itu enak. Kalau kita perhatikan orang-orang yang zuhud itu, hidupnya senang. Ya, hidupnya nggak pusing dan hidupnya nyantai. Sampai kalau kefakiran datang itu malah justru disambut. Wa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris shalihin. Disambut. Kefakiran datang disambut. Kalau kita kan enggak, waduh, melarat nih. Kita murka, kita laknat kefakiran itu dan lain sebagainya. Kalau mereka enggak diperintahkan untuk menyambutnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Ketenangan ini ada dalam kezuhudan.
Zuhud enak, tenang, segalanya. Segalanya. Dan jangan kira orang yang zuhud itu kemudian melarat tak duwe apa-apa, ndak. Jangan dikira seperti itu. Zuhud itu cuma gini loh. Zuhud itu bukan berarti dia nggak punya apa-apa. Bisa jadi dia punya segalanya. Akan tetapi dia zuhud. Kenapa? Tidak ada dalam hatinya cinta dunia. Cinta dunia, tertarik dengan dunia nggak ada. Mana bisa orang gitu kaya raya loh. Yang dijanjikan oleh Allah itu kemurahan rizki, lancarnya rizki, dan lain sebagainya. Dunia datang itu kepada siapa? Kepada orang yang mengejarnya, kepada orang yang ambisi untuk mendapatkannya. Tidak. Orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki untuk mereka mudah, gampang, banyak dan besar. Kenapa? Dunianya yang datang ke mereka. Dunianya yang datang. Tapi tidak ada dalam hatinya cinta kepada dunia tadi itu. Sehingga kalau diambil, hilang, biasa. Kenapa nggak cinta? Nggak cinta. Kalau diambil, hilang, biasa dia. Dan itu zuhud. Jadi bukan berarti orang zuhud itu orang yang melarat kiri nggak punya apa-apa, bukan. Bisa jadi dia punya segalanya, jet pribadi, mobilnya BMW Mercy, rumahnya 10 seperti istana semuanya, dan lain sebagainya. Tapi nggak tertarik. Misalnya mobilnya moro-moro ada yang nabrak dor pesok, nggak ngamuk, malah justru sing mesokno kayak duit misalnya. Kalau zuhud, kalau kita coba rempet titik, waduh, totalan, masalah, rame, ribut dan lain sebagainya. Padahal dikit, tapi orang zuhud enggak nyantai. Situ loh zuhud, enak, parkir mobil enak, naruh barang walaupun mahal besar di rumah enak, tenang, nggak bingung CCTV. Tak bingung CCTV iki. Regane ni sore 5 juta wis bingung CCTV. Wis bingung. Nanti waktunya sholawat delok CCTV. Nggak tenang. Ya, insya Allah tidurnya pun nggak tenang. Tidurnya bingung. Muni kretek delok HP ini CCTV meneh. Ana wong apa ndak? Zuhud tenang. Muni klothok muni apa jano wis. Aku waktu ini turu ya. Waktu ini hilang. Itu tenang, enak orang zuhud itu. Tapi kalau orang tidak zuhud, aduh sumpek. Sumpek. Lalu kita ini bukan kita ngerasakan semuanya. Sumpek, hilang, rusak, sumpek, rusak. Waduh, bingung. Nah enak, apa enak ya coba? Tidak ada enaknya. Tapi orang zuhud tidak silang. Bukan rezeki, enak, itu gampang. Tutup rezeki ini, tutup pekku berarti. Lu enak, tenang. Wah, ya itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Lah itu apa? Bagaimana bisa yakin? Karena itu kita harus tanamkan keyakinan yang kuat dalam hati kita nih. Wallahu a'lam.